Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai informasi menarik hari ini, Selasa 25 April 2023. Sajian utama hari ini antara lain, minibus taksi online masuk ke dalam dam. Pemprov Sumsel fasilitasi 2.000 pemudik gratis. Dan jangan lewatkan, warga bisa investasi emas di Pegadaian. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Dikira jalan rumput dan lurus, sebuah minibus taksi online di Palembang terjun masuk ke dalam dam. Beruntung pengendara mobil berhasil selamat. Evakuasi minibus ini dilakukan warga dan Dinas Perhubungan menggunakan mobil derek milik Dishub Kota Palembang. Mobil yang mengalami kerusakan parah di bagian depan ini masuk ke dalam dam belakang Poltek Unsri, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Mobil yang dikendarai Tumidi masuk ke dalam dam mengira jalan yang dilalui merupakan jalanan lurus, padahal jalanan ini merupakan tikungan. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri saat mobil berada di dalam dam dengan cara keluar dari pintu belakang kendaraan. Teman korban menyatakan kalau korban hendak menjemput penumpang di wilayah ini. Ini kejadian yang menimparkan kita nih. Kejadiannya ya. Pas kejadian dia pas habis sholat dia habis buka lah ya. Dapat orderan itu. Dapat orderan pas dia lewat sini dikiranya tadi sini nih aspal ada rumput-rumput. Ternyata banyu itu kan pas dia banting setir. Mobil minibus ini telah dievakuasi untuk dilakukan perbaikan di bengkel terdekat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi 2.000 pemudik asal Sumsel gratis menggunakan kereta api dan bus. Mudik gratis ini untuk meminimalisir tingkat kemacetan yang disebabkan pemudik menggunakan kendaraan pribadi serta menghemat pengeluaran pemudik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung arus mudik dan proses keberangkatan pemudik Idul Fitri 1444 Hijriah di stasiun kereta api Kertapati Palembang Rabu siang. Program mudik gratis digagas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini disambut antusias para pemudik dari Provinsi Sumatera Selatan. Terdaftar sekitar 2.000 pemudik menggunakan jasa layanan kereta api dan bus lintas kota antar provinsi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan mudik gratis dengan moda transportasi umum merupakan sarana dan terobosan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menciptakan kenyamanan pemudik dalam melakukan perjalanan. Mudik menggunakan moda transportasi umum dapat mengurangi kemacetan di jalan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Bagi kalangan masyarakat tertentu, program ini sangat membantu. Pasalnya, anggaran biaya mudik dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya. Animo masyarakat yang mau mudik tahun ini luar biasa. Nah, untuk itu Pemprov memfasilitasinya agar tidak terjadi kemacetan khususnya di jalan raya, di mana kita lihat di mana-mana arus mudik ini begitu padat. Jadi salah satu solusinya Pemprov Sumatera Selatan menyediakan angkutan mudik dengan moda transportasi kereta api dan bus. Dengan adanya tiket gratis ini seperti apa pendapat kita sebagai warga? Kalau dari saya sangat berharga. Walaupun ini tiketnya sebelumnya bayar digratiskan, sangat membantu warga. Herman Deru juga melepas keberangkatan 748 pemudik yang diberangkatkan menggunakan 19 armada bus antar kota lintas provinsi dari terminal tipe A Alang-Alang Lebar Palembang, tujuan Palembang Medan, Palembang Bukit Tinggi, Palembang Solo, dan Palembang ke sejumlah kabupaten kota dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Kemenkumham wilayah Sumsel memberikan 86 remisi khusus langsung bebas kepada warga binaan di seluruh rutan dan lapas yang ada di Sumsel pada momen hari pertama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah.
Hari pertama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumsel memberikan remisi khusus langsung bebas kepada 86 warga binaan pemasyarakatan atau WPP di seluruh rutan lapas dan lembaga pemasyarakatan khusus anak di Sumsel. Pembagian remisi dilakukan secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Jaya di Rutan Kelas 1 A Pakjo, Palembang. Ilham Jaya menyatakan pemberian remisi khusus langsung bebas ini merupakan anugerah negara berdasarkan hasil penilaian petugas selama napi menjalani masa tahanan. Perlu dicatat bahwa pemberian remisi ini adalah anugerah negara kepada warga binaan yang sudah melakukan perbuatan tidak melanggar aturan selama berada di dalam lapas dan rutan. Tak hanya pemberian remisi khusus langsung bebas, Kemenkumham Sumsel juga memberikan remisi khusus 1 dengan total sebanyak 9.475 napi penerima remisi, terdiri dari remisi 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polres Oku Timur melakukan pengalihan arus one way. Pemberlakuan satu arah ini untuk mengantisipasi kemacetan. Momen Hari Raya Idul Fitri memang sangat dinanti seluruh umat muslim di dunia, tidak terkecuali umat muslim yang ada di Oku Timur. Untuk mengantisipasi melonjaknya kendaraan pada saat malam takbiran, Satlantas Polres Oku Timur harus merubah arus kendaraan menjadi one way agar tidak terjadi kemacetan. Pengalihan arus one way dimulai pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 11 malam. Satlantas Polres Oku Timur menindak tegas pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, terutama pengendara yang mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan dan kendaraan yang memakai knalpot racing. Tadi banyak memang ramai sekali masyarakat yang merayakan hari kemenangan, tepatnya malam takbiran menyambut besok Idul Fitri. Ada beberapa masyarakat tadi yang sudah kita lakukan teguran dan ada juga yang beberapa yang kita berikan tindakan tadi. Warga diharapkan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang pemilihan legislatif 2024 mendatang, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh para bakal calon legislatif dari berbagai partai. Tak terkecuali juga bagi Bacalek DPR RI 2024 Dapil Sumsel 1 dari Partai PKB Sumsel, Hernu Ruspiaji, yang ingin memenuhi target penambahan kursi di DPRD Sumsel. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan Hernu Ruspriaji menargetkan penambahan kursi DPRD Provinsi Sumsel yakni menjadi 12 kursi untuk DPRD Sumsel sebagai bentuk optimisnya. Dari 8 kursi yang ada saat ini, PKB optimis dapat naik menjadi 12 kursi. Kemudian target DPR RI di 2019 hanya 1 kursi di Dapil Sumsel 2. Tahun 2024 PKB pasang target menjadi 2 kursi. Hal ini diungkapkan Hernu di sela kegiatan penyerahan zakat ma'al PT CNG Hiliraya kepada lembaga zakat dan infak Nahdlatul Ulama. Dirinya juga menghimbau kepada para bacalek Partai PKB Sumsel untuk terus bergerak mendekatkan diri kepada konstituen agar lebih dikenal. Saya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW Sumatera Selatan, DPW PKB Sumatera Selatan. Kami untuk kursi DPRD Provinsi menargetkan 12 kursi. Dari 8 saat ini naik menjadi 12 kursi. Dan target DPR RI yang pemilu 2019 hanya 1 kursi di Dapil Sumsel 2. Hernu juga tak mengelak saat ditanyakan untuk maju kembali dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kota Palembang yang sempat diikutinya pada 2018 lalu sebagai calon wakil wali kota Palembang dari Akbar Alvaro. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Warga bisa investasi emas di Pegadaian. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus 2 kawanan pelaku penyerangan yang mengakibatkan 1 remaja tewas dan 1 kritis. Motif penyerangan karena dendam. Kedua pelaku, Kenny Hermanto 19 tahun dan Ridwan 23 tahun tak berkutik saat diamankan unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku merupakan warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, diamankan petugas di rumahnya masing-masing. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan senjata tajam jenis celurit dan pedang yang digunakan pelaku melakukan penyerangan terhadap korban. Motif dari penyerangan karena pelaku memiliki rasa dendam terhadap teman korban. Pelaku menyerang korban yang saat itu sedang nongkrong bersama temannya yang lain. Saat melakukan penyerangan, kedua pelaku dalam pengaruh miras. Akibat peristiwa tersebut, 1 tewas dan 1 korban kritis akibat luka bacokan di wajah, tangan, dan kepala. Sementara 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Motif kejadian ini adalah balas dendam. Jadi antara pelaku dan korban sebelumnya sudah ada permasalahan. Jadi salah satu teman dari korban-korban ini melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap si pelaku. Sehingga pelaku tidak terima dan kembali memanggil temannya untuk melakukan penyerangan kembali melawan mendatangi si teman-teman dari pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 351 ayat 2 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria berusia 53 tahun diringkus Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka terbukti menyimpan 548 narkoba jenis sabu. FS 53 tahun warga Jalan Pertahanan Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ini tak berkutik saat diamankan Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap petugas karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu seberat 548 gram asal Provinsi Riau yang didapatnya dari bandar bernama John asal Provinsi Riau. Petugas berhasil menangkap tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang geram melihat aktivitas pelaku mengedarkan narkoba dalam jumlah besar. Mendapatkan laporan warga, petugas langsung bergerak cepat mengamankan tersangka. Tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti tas hitam berisi narkoba. Nanti akan kita buktikan, nanti kita coba cloning nomor ini, handphone ini, ya. Semoga bisa memberikan petunjuk yang berbeda, yang pada akhirnya bisa mengembangkan daripada jaringan narkotika di lingkup Polrestabes Palembang dengan jenis sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, berbagai jasa keuangan disibukkan dengan aktivitas yang mempersiapkan diri menyambut kemenangan. Salah satunya kantor Pegadaian Jalan Merdeka, Palembang. Tak hanya banyak yang menggadaikan emas atau barang tertentu, ternyata banyak juga yang malah membeli emas untuk investasi yang aman dan nyaman. Jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga yang bekerja baik di pemerintahan ataupun swasta mendapatkan tunjangan Hari Raya sebagai tambahan gaji biasanya. Uang THR ternyata juga dibelikan emas di Galeri 24 Pegadaian, seperti yang diungkapkan seorang warga Jakabaring Palembang, Ayu Gahardika.
Menurut Ayu, membeli emas di Pegadaian sebagai bentuk investasi yang bisa menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Pasalnya kualitas emas mumpuni dan harga tentu tidak turun, bahkan cenderung naik. Uang THR bisa dibelikan emas dan jika membutuhkan dana segar, maka langsung mencairkan dengan menjual emas atau digadaikan saja. Mau beli emas, perhiasan. Beli emas apa? Cincin. Kenapa beli sini, Mbak? Kalau di galeri 24 Pegadaian itu aku ngerasanya lebih safe aja untuk belinya, lebih aman. Jadi kalau aku mau jual itu bisa langsung ke Pegadaian lagi. Deputi Operasional Kantor Pegadaian Palembang M. Ihsan Palaloy menyatakan transaksi meningkat lebih dari 25% dari hari biasanya. Yang pasti itu ada kenaikan dengan terbukti bahwa jualan emasnya di Galeri 24 itu semuanya rame gitu. Itu artinya masyarakat beli untuk dipakai di hari raya, seperti itu. Selain investasi, emas juga bisa dipakai di Hari Raya Idul Fitri karena emas melambangkan kemakmuran. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya, Catherine Amarini, sampai jumpa.